Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Wasallim tasliman kathiran kathira adada khalqihi ta'ala wa rida nafsih wa zinata arshi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, kita lanjutkan halaqah bersama Tafsir Al-Munir, halaqah yang ke-11 bersama surah Al-Bayyinah ayat 7, 8 dan 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 6, 7, 8 dan 9. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Khalidina fiha abadan radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Allahumma rzuqna khasyataka ya Rabb. Allahumma rzuqna haqqa khasyatika ya Rabb. Allahumma rzuqna haqqa khasyatika ya Rabb. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersama tafsir dan ulasan bagian kedua dan terakhir. Ayat diterangkannya di sini tajri min tahtiyal anhar. Kata Prof. Wahbah Zuhaili dalam halaman 349 edisi Malaysia, tajri min tahtiyal anhar yang ada dalam ayat berapa tadi? Ayat terakhir, ayat 8, menunjukkan, katanya, perkataan ini, ungkapan ini menunjukkan air yang mengalir adalah lebih baik daripada air yang tidak mengalir. Tajri itu mengalir. Nah, mengalir berarti air yang mengalir lebih baik daripada air yang tak mengalir. Tentulah ya, air itu kalau tak mengalir jadinya apa? Jadinya dia akan semakin memburuk, semakin busuk dan lain-lain sebagainya. Kalau air itu mengalir, dia akan jernih dan berubah terus, insyaallah. Kemudian dibahaskan juga radhiyallahu anhum wa radu'an. Nah, Allah redha kepada mereka. Siapa? Orang yang beriman dan beramal saleh bakal masuk jannah. Allah redha kepada mereka karena mereka taat kepada perintah dan menerima syariatnya. Berbeda dengan ahlul kitab sebelum ini, mereka itu syarrul bariyah, sejelek-jelek, sejahat manusia. Orang beriman, ulaika hum khairul bariyah, mereka sebaik-baik manusia karena menerima syariat Allah. Mereka pula reda kepada Allah. Allah reda kepada orang beriman, orang beriman reda kepada Allah. Justru pahala dan kurnia nikmat yang menyeluruh dianugerahkan kepada mereka serta memenuhi keperluan mereka dengan surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tak pernah terlintar oleh hati. Jadi tidak dapat digambarkan. Jannah itu tidak dapat digambarkan. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tak pernah didengar telinga, tak pernah dilihat mata, tak terlintas di hati. Macam mana? Beriman saja kepada Allah. Macam mana? Beriman saja kepada Allah. Tidak usah dipikirkan. Baik. Balasan dan keredaan ini diperoleh oleh sesiapa yang takut dan bertakwa kepada Allah. Pentingnya rasa takut. Di sini pentingnya rasa takut ya. Rasa takut itu khasyah sangat penting sekali. Maka Rasulullah ada mengajar kita doa khasyah ya. Katanya doa ini menurut riwayatnya doa yang dibaca baginda dalam setiap pertemuan dengan sahabatnya. Kata perawi hadis Ibnu Umar, Abdullah bin Umar mengatakan, qallama kana Rasulullah SAW yaqumu min majlisin hatta yad'u bihaula'i da'wat li ashabih. Jarang yang tidak dibaca Rasulullah doa berikut ketika bersama sahabat dan waktu akan berpisah. Qabla yaqum, sebelum dia bangkit dari majelis. Apa doanya?
Allah maqsim lana min khasyatika ma yahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Kalau kita dapat potongan yang pertama ini saja dah cukup ya. Allah maqsim lana min khasyatika ma yahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ini hadis dari Imam Tirmizi, katanya hadis ini hadis hasan sahih. Ditasih juga oleh ulama. Allah maqsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-warisa minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallid 'alaina man la yarhamuna. Shadaqa Rasulullah fi maqal. Mungkin besok lusa kita akan buat sorotan khas tentang doa ini ya, tentang doa khasyah yang dibaca oleh Rasulullah dalam majelis. Ini boleh dikatakan masuk kategori doa majelis. Bila kita berada dalam majelis, dianjurkan, digalakkan ya kita membaca doa ini insyaallah. Jadi apa katanya di sini? Balasan dan keredaan diperoleh sesiapa yang takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa. Orang yang mengabdikan diri kepada Allah seolah-olah dia melihatnya dan meninggalkan maksiat karena takut kepada Allah. Kita kalau mengabdi kepada Allah katanya seakan-akan kita melihat Allah. Fa in lam takun tara fa innahu yarak. Kalau kita tidak mampu sampai kepada martabat yang kita melihat Allah, kita jangan lupa yang Allah melihat kita. Itu yang dikatakan ihsan itu ya. Dalam ayat ini juga terdapat ancaman kepada orang yang takut kepada objek selain Allah serta menyekutuinya dengan objek sesembahan lain dalam semua amalan. Jangan kita takut kepada manusia. Jangan takut kepada virus terlalu takut. Takutlah kepada Allah yang mengontrol virus. Bila kita takut kepada Allah, insya Allah Allah akan kontrol, Allah akan jaga. Kalau takut kepada virus saja, takut kepada makhluk, belum tentu dijaga Allah. Mungkin dijaga Allah, mungkin tidak. Subhanallah. Di samping itu ayat ini juga mengandungi galakan supaya manusia bertakwa kepada Allah dan takut hanya kepada Allah. Dengan demikian amalan mereka akan menjadi tulus ikhlas untuk Allah yang Maha Esa, insya Allah. Selain itu ayat ini juga seolah-olah memaklumkan bahwa antara syarat menunaikan ibadat seperti puasa, sholat adalah dengan cara yang betul, ialah diiringi dengan perasaan takut dan khusyuk kepada Allah. Diambil pada ayat ini karena ayat itu diakhiri dengan apa? Zalika liman khasyya rabbah, artinya ibadat yang dilakukan itu mesti membuahkan khusyuk. Boleh diperhatikan baik-baik ayatnya ya. Tengok daripada ayat 7. Apa kata ayat 7? Innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Mukmin yang beramal saleh itulah sebaik-baik manusia. Jazaohum inda rabbihim, balasannya pada sisi Allah jannat. Jannat, akan dapat jannah. Tajri min tahtil anharu khalidina fiha abada. Mereka akan kekal dalam surga itu. Radhiyallahu anhum, orang ini diridai Allah, wa radu'an, dan mereka meridai Allah. Zalika liman khasyya rabbah. Inilah bagi orang yang ada rasa takut kepada Allah, ada rasa khasyah. Jadi berarti apa katanya? Katanya bismillah, katanya buah ibadat itu mesti melahirkan khasyah. Subhanallah. Mesti melahirkan khasyah. Kalau kita lihat ayat lain yang simple, yang tidak jauh daripada surah Bayyinah ini, kita lihat satu contoh saja sebagai menguatkan message yang terdapat dalam surah Al-Bayyinah. Kita lihat contohnya surah An-Nazi'at. Lihat saja surah An-Nazi'at halaman 584. Tengok di sana ya, ayat 40 dan 41. Dua ayat pendek. Apa katanya di sana? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut kepada makam kebesaran Allah, keagungan Allah,
lalu disekatnya, dikawalnya nafsunya, tidak memperturutkan nafsu karena takut kepada Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa, tempat kembalinya nanti jannah. Di sini apa syaratnya? Syaratnya takut dan mengawal nafsu. Mudah-mudahan kita ditolong lah ya. Mudah-mudahan kita ditolong untuk diberi Allah kurnia rasa takut tadi, seperti yang dalam doa kita bacalah doa itu selalu, Allah maksim lana min khasyatika ma yahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Baik. Kemudian dikatakan juga di sini, ditegaskan juga oleh Prof. Wahab Zuhaili seperti yang dikatakan tadi, ayat ini seolah-olah memaklumkan bahwa antara syarat menunaikan ibadat seperti puasa, salat dan lain-lain dengan cara yang betul ialah dengan diiringi oleh perasaan takut dan khusyuk kepada Allah. Artinya melahirkan rasa khusyuk ya. Kemudian dalam penutup bagian tafsir dan ulasan ini, Prof. Wahab Zuhaili mengemukakan satu hadis. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Nasai, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Apa katanya? Rasulullah SAW berpesan di sini, katanya, qala Rasulullah SAW, ala ukhbirukum bi khairil bariyah. Baginda pernah bercakap dengan sahabat suatu ketika, mau ndak kamu saya ceritakan manusia yang terbaik, khairil bariyah, seperti yang disebut dalam ayat surah Al-Bayyinah. Maukah kamu ku kasih tahu tentang manusia yang terbaik? Qalu bala ya Rasulullah, kata sahabat, memang maulah kami mendengarnya, siapa itu sebaik-baik manusia, mudah-mudahan kami tergolong di dalamnya. Kira-kira gitu maksud sahabat ya. Qala rajulun akhidun bi'anani farasihi fi sabilillah kullama kanat hay'atun istawa 'alaiha. Apa katanya di sini? Mereka itu ialah, kata Rasulullah, lelaki yang siap-siap memegang tali kekang kuda untuk berjuang di jalan Allah, siap untuk pergi berperang. Setiap kali ia mendengar seruan peperangan, dia segera menunggangnya. Wah, zaman dulu ya, zaman dulu perang itu wajib. Subhanallah, perang itu wajib, semua orang berebut untuk perang. Orang tuh kalau dipersiapkannya kuda perangnya, katanya tunggangan untuk berperang, setiap kali ada panggilan perang dia pergi, itulah sebaik-baik manusia. Subhanallah. Kita teringat kisah-kisah sahabat ya, ayah dengan anaknya berebut nak pergi perang. Waktu perang Badar, di rumah tuh selain ayah ada anak lelaki. Jadi bila tiba giliran berperang, anak mau pergi, ayah mau pergi. Akhirnya apa? Cabut undi lah mereka. Cabut undi. Dapat sama anaknya, nak kasihlah sama ayah. Ayah mau ini. Kau masih muda, peluangmu masih banyak. Kata si anak apa? Ya, ini jannah soalnya ya. Soalnya surga. Kalau benda lain saya boleh mundur. Ini tidak boleh mundur lah, maaf lah ya. Pergilah anak itu perang. Mati syahid dia. Subhanallah. Subhanallah. Tiba peperangan berikutnya, tidak ada lagi kawan ayah bersaing. Ayah pula pergi. Mati syahid pula ayah. Istrinya sedih kak? Memang sedih. Tapi dalam hadis lain ada mengatakan, orang yang mati syahid di jalan Allah, dia berhak merekomen, mensyafaatkan 70 ahli keluarganya masuk surga. Jadi istrinya senang. Adik-adiknya, anak-anaknya yang perempuan cukup senang. Ayahku akan mensyafaatkan aku. Abangku atau adikku yang lelaki akan memberi syafaat nanti. Jadi mereka suka. Itu satu. Satu lagi kata Rasulullah, ala akhbirukum billadzi yalih. Katanya, sukakah kalian kuceritakan kepada kamu sebaik-baik makhluk? Ya Rasulullah, memang suka, kata sahabat. Lelaki yang sibuk mengembala kambing ternakannya,
tetapi tetap menunaikan salat dan mengeluarkan zakat. Orang sibuk dengan binatang ternaknya, tapi tidak tinggal salat, tidak tinggal zakat. Itu juga. Kalau dia tidak pergi perang, dia mungkin berternak, berusaha. Manusia ini mesti berusaha ya. Kemudian yang terakhir sekali, baginda mengatakan, ala akhbirukum bisyarril bariyah. Wah. Maukah kamu kasih tahu siapa yang sejelek-jelek manusia? Tadi dua yang terbaik, terakhir ini satu yang jelek, syarril bariyah. Kalau dalam ayat itu dikatakan manusia yang paling jelek itu ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, dan orang musyrikin. Di sini pula apa katanya? Kata Rasulullah, ala akhbirukum bisyarril bariyah, maukah kamu kuceritakan sejelek-jelek manusia? Qalu bala ya Rasulullah, iya kami mau ya Rasulullah, ceritakanlah supaya kami dapat terhindar daripadanya. Kata baginda, alladzi yus'alu billah wa la yu'ti bih. Ini orang karet nih, orang yang kikir. Datang orang meminta, tolonglah saya dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Tolonglah saya Tuhan, tolonglah saya Puan, tolonglah saya Pak, tolonglah saya Bu. Ada orang minta tolong, apa-apa hajatnya. Kemudian orang itu tidak mau menghulurkan bantuan. Dia dikuasai oleh sifat kikirnya. Tidak mencari jalan untuk menyelesaikan hajat orang yang datang meminta atas nama Allah. Dia tidak mau membantu. Kata Rasulullah, orang yang paling jelek. Kenapa dikatakan jelek? Orang yang kikir itu, dia kikir terhadap dirinya. Sebut dalam surah Muhammad ya. Bagi orang yang rajin bersedekah, perlu baca surah ini. Bagi yang malas bersedekah, perlu semak surah ini. Surah apa tadi? Surah Muhammad. Ayat terakhir dalam surah Muhammad. Ayat 38, halaman 510, Mushaf Madinah dan Mushaf Brunei. Halaman 510 tentang orang bersedekah. Apa katanya di sini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi. Shadaqallahu azim. Wallahul ghani wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Ayat berapa tadi? Ayat 38 surah Muhammad. Ayat terakhir. Ha antum haula. Begitulah ternyata sifat kamu, kata Allah dalam ayat ini. Mengecam, mencela orang yang karet, kedekut, kikir. Apa katanya? Ha antum haula. Demikianlah rupanya sifat kamu ini. Tuda'una litunfiqu fi sabilillah. Kamu diajak berinfak di jalan Allah. Faminkum man yabkhal. Ternyata ada yang kedekut, yang kikir, yang bakhil. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsih. Orang yang kikir itu dia kikir terhadap dirinya. Datang orang meminta, dia tak mau kasih. Berarti dia kikir terhadap dirinya katanya. Kenapa? Karena kalau dia berinfak, kalau dia bersedekah, dia akan menerima pulangan dari Allah. Orang yang bersedekah, berinfak, akan diganti Allah hartanya. Jadi dia tidak mau berinfak, berarti tidak mau menerima apa? Menerima pulangan dari Allah. Tengok ayat surah Saba ayat 39. Tadi 38 ya. Tadi surah Muhammad 38. Cantik nomornya ya. Ini 39 tapi surahnya surah Saba. Apa katanya di sini? Ayat ini mengatakan bahwa setiap uang yang dibelanjakan akan diganti Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat 39 halaman 432. 432. Bukan 234 ya. 432. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha' Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Qul, jelaskanlah kepada manusia itu, inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha', Allah meluaskan rezeki orang yang dipilihnya. Ini pendapatannya 100 ringgit satu hari, ini 1000 ringgit satu hari, itu kerja Allah. Yabsutur rizqa liman yasha', diluaskan rezeki orang yang dipilihnya, min ibadih, dari kalangan hambanya, wa yaqdirullah, ada yang diberinya rezeki yang sederhana, ada yang rendah. Ada yang tinggi, ada yang sederhana, ada yang rendah. Itu kerja Allah ya. Yang jelasnya, yang mau di-highlight bukan itu. Yang mau di-highlight, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Setiap infak yang kamu keluarkan itu akan digantikan oleh Allah. Akan digantikan oleh Allah. Wa huwa khairur raziqin. Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Dalam surah Al-Baqarah dikatakan, kalau kita berinfak 1 ringgit, akan diberi pulangannya 700. 1 ringgit kali 700. Itu dalam surah Al-Baqarah. Bahkan lebih dari itu katanya. Bahkan lebih dari itu. Itu contohnya saja ya. Jadi maka dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi bila bersama sahabat, yang dikemukakan hadisnya oleh Prof. Abbas Zuhaili dalam menerangkan surah Al-Bayyinah, katanya apa? Ala akhbirukum bisyarril bariyah. Kata Rasulullah kepada sahabat, maukah kamu kuceritakan manusia yang paling jelek, yang paling jahat? Qalu bala ya Rasulullah. Ya, ceritakanlah kepada kami biar kami terhindar daripadanya. Kata baginda, alladzi yus'alu billah wa la yu'ti. Datang orang meminta kepadanya, tolonglah saya dengan rahman rahim Allah, tolonglah saya ini terdesak. Orang itu tidak mau membantunya. Berarti kata Rasulullah, orang itu sejelek-jelek manusia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dengan demikian kita berakhir untuk kali ini bersama Tafsir Al-Munir. Besok lusa dengan izin Allah, kalau panjang umur, sehat badan, kita bersama pedoman hidup dan hukum hakam, bagian terakhir surah Al-Bayyinah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Allahumma hafaz sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin. Wahfazna bima hafizta bi ibadaka as-salihin. Allahumma hafazna bima hafizta bi awliya'akal muttaqin. Allahumma hafazna jami'an bima hafizta bi awliya'akal muqarrabin. Fallahu khairun hafizah, fallahu khairun hafizah wa arhamur rahimin. Ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Uktub lana kullal khair biyadikal khair wa hayyi lana kullal khair wa yassir lana kullal khair wa yassir lana kull asir fa inna taysir asir alayka yasir wa anta bil ijabati jadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudi'ukumullahu alladzi la tadhi'u indahu wadai'uh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.